pagi buat teman-teman pendengar di rumah. Kembali lagi bersama saya Lispa Agustin Girsang di siaran radio kesayangan kita, Nomensen 98,9 FM. Nah, teman-teman, semoga di pagi yang cerah ini keadaannya sehat ya, dan segala aktivitas atau pekerjaannya dilancarkan. Nah, teman-teman, selama kurang lebih 5 menit ke depan, aku bakal nemenin kalian melewati pagi yang cerah ini dengan topik kebudayaan masyarakat Melayu Pesisir. Sebelum itu, siapa tahu nih teman-teman ada yang mau ngirim lagu atau ngirim SMS atau mau request lagu, bisa nih kirim SMS ke nomor 082262823321. Oke, back to topic nih, kembali ke laptop. Kita bakal bahas tentang budaya Melayu. Nah, budaya Melayu sendiri merupakan suatu budaya penopang kebudayaan nasional Indonesia, bahkan kebudayaan dunia. Melayu sendiri menduduki peringkat ketiga terbesar suku yang ada di Indonesia. Kemudian bahasa Melayu ini terbuka. Mereka banyak mengambil kosakata dari berbagai atau bangsa-bangsa asing. Kemudian Melayu sendiri bisa kita artikan secara luas dan juga kita artikan secara sempit. Nah, secara luasnya itu Melayu merupakan satu antropologi yang sering dipakai oleh pakar-pakar, mencakup di dalamnya itu mengenai perilaku, karya, material, peralatan, maupun fisik tubuh yang dapat kita lihat dengan panca indera kita, yaitu mata. Kemudian secara sempit itu merupakan etnis yang berbahasa dan beradat istiadat Melayu serta beragama Islam, kemudian hampir menduduki atau mendiami wilayah kawasan pantai Nusantara. Kemudian masyarakat Melayu ini terbagi-bagi nih atau dikelompok-kelompokkan. Misalnya masyarakat Melayu yang ada di kota Medan itu biasanya disebut dengan Melayu Deli. Kemudian masyarakat kota Langkat disebut dengan Melayu Langkat. Nah, sebelum itu kita bahas dulu ini tentang Melayu Pesisir ya teman-teman. Kalau Melayu Pesisir itu kita bakal bahas tentang Tanjung Balai. Nah, Tanjung Balai sendiri merupakan kota yang berada di dataran rendah, tepatnya pada posisi di tepi Sungai Asahan yang merupakan sungai terpanjang di Sumatera Utara. Kota ini mempunyai beberapa catatan sejarah daerah seperti pernah menjadi kota yang berjumlah penduduk terpadat di Asia Tenggara. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan sedikit tentang Kota Tanjung Balai. Kita mau bahas itu tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Tanjung Balai. Nah, teman-teman, yang bakalan kita bahas tentang budaya yang ada di Tanjung Balai ini, contohnya itu seperti ritual. Ritual itu pasti udah sering dengar nih tentang ritual itu. Kalau ritual itu kan berkaitan dengan hal-hal mistis ya teman-teman. Nah, berbagai macam jenis ritual ada nih di daerah Tanjung Balai ini. Seperti ritual gubang, siran mambang, dan gobuk adalah ritual yang berhubungan erat dengan roh para leluhur. Dalam budaya Melayu, hal ini merupakan kepercayaan roh-roh nenek moyang yang telah tiada. Mereka percaya bahwa roh-roh nenek moyang mereka itu masih ada dan bisa masuk ke dalam tubuh seseorang. Kita nggak boleh menyangkal dong, karena itu merupakan budaya mereka sendiri. Terus kita bakal bahas itu tentang salah satu ritual saja yang bakalan kita bahas, yaitu ritual gobuk ya. Ritual gobuk merupakan pengobatan untuk kesembuhan dari penyakit yang diderita atas keinginan roh leluhur untuk mendiami tubuh pasien. Penyakit ini merupakan penyakit keturunan yang sering disebut dengan puako bagi masyarakat Tanjung Balai. Proses dalam pengobatannya menggunakan beberapa unsur yang berkaitan dengan kepercayaan antara iman kita kepada Tuhan dan juga kepercayaan kita kepada roh-roh leluhur. Proses pengobatannya menggunakan tata cara yang harus matang dan dipersiapkan secara detail agar hal-hal yang menjadi keinginan dari pasien dan datu atau dukun yang sedang dirasuki oleh arwah leluhur dapat diselesaikan dengan baik. Jadi persiapannya ini bukan nggak macam-macam ya, harus memang sudah disiapkan secara matang agar tidak diinginkan hal-hal yang ya begitulah teman-teman. Nah, perjalanan waktu ritualnya ini tidak dapat ditentukan karena syarat dengan apa yang menjadi keharusan oleh pasien. Dalam ritualnya, unsur musik dan tari adalah pendorong utama agar ritual dapat berjalan. Unsur-unsur seni inilah yang menjadi daya tarik pengobatan gobuk karena menggunakan beberapa instrumen musik yang mulai punah dari masyarakat Tanjung Balai sendiri. Sedangkan tari yang digunakan adalah tari gubang yang tidak mempunyai pola karena para penarinya ini dirasuki oleh roh nenek moyang, jadi tariannya nggak beraturan ya. Terus
kita bakalan bahas tentang perlengkapan nih. Dalam pelaksanaan suatu kegiatan, tidak lepas dari perlengkapan yang dibutuhkan. Ada beberapa bahan yang harus dipenuhi oleh pasien ataupun datuk. Perlengkapan tersebut terdiri dari bahan-bahan penting untuk ritual ini. Di antaranya peralatan gobuk yang harus disediakan antara lain berupa 7 buah gobuk atau 7 buah periuk tanah yang terbuat dari tanah liat ya teman-teman. Kemudian pucuk daun kelapa muda, bengkuang, limau pagar, limau purut. Terus itu ada bunga setanam dengan 7 jenis, yaitu bunga kentil warna merah dan putih, bunga cempaka, bunga kenanga, bunga mawar merah bunga mawar dengan warna putih, merah dan kuning. Kemudian ada kemenyan, minyak duyung atau minyak wangi. Kemudian ada kain panjang, benang 3 warna, benangnya ini warna merah, kuning, hitam. Kemudian mayang pinang atau bunga pohon pinang dan sebagainya. Perlengkapan pendukung dalam pelaksanaan ritual gobuk antara lain adalah mangkuk putih untuk tempat penampungan limau yang sudah dipotong saat pengobatan, kemudian pisau untuk memotong berbagai macam keperluan saat ritual berlangsung. Kemudian ada penggunaan pisau biasanya untuk memotong limau ya, karena kan limaunya itu bulat terus harus dipotong. Terus ada setapak sirih, lencang kuning, dan telur ayam kampung. Kemudian seluruh perlengkapannya ini dipergunakan dalam rangkaian panjang ritual pengobatan gobuk untuk mengobati pasien yang menderita penyakit sakit kuako. Nah, itu tadi salah satu kebudayaan mereka yang masih diterapkan sampai saat ini ya teman-teman. Jadi kalau pengen belajar boleh nih pergi ke Tanjung Balai. Siapa tahu kan ingin belajar mengenai ritual-ritual atau keunikan-keunikan lain yang ada di kota Tanjung Balai sendiri. Nah teman-teman, itu tadi sekilas yang boleh aku bawakan tentang kebudayaan masyarakat pesisir Melayu itu, yaitu Tanjung Balai. Buat teman-teman yang penasaran dengan ritual yang aku jelaskan tadi, boleh nih pergi langsung ke Tanjung Balai, karena ritual yang ada itu bukan tentang ritual yang aku bahas, karena ritual yang ada di situ banyak. Yang kita bahas itu cuma satu aja, dan itu juga pembahasannya secara minim ya teman-teman, karena waktu juga sudah ditentukan ya. Nah teman-teman, tidak terasa nih sudah 5 menit lebih aku menemani pagi kalian ini. Semoga aktivitasnya dilancarkan dan sampai ketemu di minggu berikutnya dengan pembahasan yang berbeda, tapi tentunya dengan pembawa berita yang sama, Lis Bagus Girsang, di siaran radio kesayangan kita, Nomensen 98,9 FM. Sampai ketemu lagi teman-teman.